Pembunuh itu melihat targetnya tapi tidak menembak. Bahkan ketika kondisinya sempurna, ia memilih untuk menunggu mobil yang melaju dengan cepat dan sudutnya yang tepat. Kemudian dengan tegas menarik pelatuk, targetnya tertembak dan tewas seketika oleh kendaraan yang lepas kendali itu. Sebagai pembunuh bayaran ulung, pria itu menggunakan senapan dengan peluru kaca. Ketika polisi datang untuk menyelidiki, mereka akan langsung berasumsi bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas. Ini adalah rencana sempurna si pembunuh. Namun dibandingkan dengan senapan runduk di hadapannya, senapan itu tidak ada apa-apanya. Senapan itu diisi dengan peluru runduk ledak dan lebih tebal dari ibu jari. Ledak saat mengenai sasaran. Terlebih lagi, teropong 8 kali tidak akan cukup untuknya. Senapan runduk ini memiliki lensa telefoto 2000 mil. Terhubung ke komputer, senapan ini tidak menggunakan pengaturan manual. Yang lebih mengerikan lagi, senapan ini memiliki fitur kunci otomatis yang memungkinkan membunuh dari jarak jauh. Pria tua itu menekan tombol keyboard dengan ringan dan senapan runduk otomatis membidik pria berambut panjang itu. Untuk menguji sensitivitas auto target, si pria rambut panjang disuruh melarikan diri. Awalnya ia mengira pria itu bercanda, tapi kemudian ia menyadari bahwa ia akan menjadi sasaran empuk. Ia berlari tapi ia tidak bisa lolos dari auto target. Pria tua itu memintanya untuk berdiri diam dan mengambil kotak rokok. Pria itu menyesuaikan fokus lensa telefoto lalu menarik pelatuknya. Masih belum puas dengan akurasi senapan itu, ia menarik pelatuknya lagi. Pria tua itu menyelesaikan pengujian hari itu hanya setelah meledakkan mobil. Pada hari operasi, ia menaruh senapan runduk di pinggir jalan di seberang jalan ibu negara yang hendak berpidato menjadi sasarannya. Pria tua itu kemudian mengenakan seragam polisi dan menyelinap ke lokasi demonstrasi, menunggu target muncul. Tapi pria tua itu tidak tahu bahwa misi pembunuhan hari ini telah dianalisis oleh polisi. Setelah pidato dimulai, pria tua itu duduk mengeluarkan komputernya, menghubungkan sinyal senapan runduk dan mulai menyesuaikan posisi menembak yang optimal. Sementara itu, sebuah helikopter polisi telah mencapai titik tertinggi di dekatnya dan sekarang mereka segera mengidentifikasi tersangka. Senapan runduk di dalam kendaraan telah menyesuaikan fokusnya, mengunci ibu negara sebagai target. Polisi menyiapkan senapan runduk dan mulai meminta wakilnya untuk melaporkan data yang tepat. Sebelum pria tua itu sempat menekan tombol dan satelit foto hancur dan gambar di depan pria tua itu langsung hilang. Sementara semua orang yang hadir masih bingung. Semua orang berlari kencang. Pria tua itu hanya bisa menembak tanpa pandang bulu. Penembak jitu itu kembali menembak ke arah mobil dan meledakkannya. Melihat usahanya gagal, pria tua itu segera mundur. Tanpa sepengetahuannya, polisi telah mengawasinya dan telah mengikutnya ke kereta bawah tanah. Di peron berikutnya, pria tua itu harus menyandera seseorang dan polisi yang kini pasrah menjatuhkan hijatannya dan berlutut. Menghadapi musuh lamanya, bahkan jika usahanya gagal, pria tua itu merasa membunuh polisi itu sepadan. Yang mengejutkannya, polisi itu tidak menunjukkan rasa takut dan bahkan meliriknya ke samping.